Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol nih. Kalau misalnya masih ada statement soal susah senang sama pasangan gitu ya, alias cari pasangan yang bisa diajak susah gitu. Setuju nggak sih sama pernyataan tersebut? Mungkin Pak Iko atau Budaya tweet. Kamu dulu deh. Setuju nggak dengan statement kalau nyari pasangan yang bisa diajak susah gitu? Iya. Setuju sih, itu setuju banget sih. Gitu. Kalau aku setuju, kamu? Ya setuju, kenapa setuju ya? Oh kan setuju. Ya karena seperti yang dirasain sekarang, roda kehidupan itu berputar gitu. Ya kemarin di atas, ya sekarang lagi di bawah gitu. Kalau misalnya waktu itu nyarinya yang tidak mau diajak susah bareng, ya mungkin kamu udah nggak ada di sini kali mungkin. Tapi caranya mencari pasangan yang kategori ini, yang ini nih mau diajak susah nih, apa kita suruh-suruh dulu, kita kasih kesusahan, baru kita ajak jadi pasangan gitu, apa gimana ya? Enggak sih, sebenarnya sih kayak background check aja dulu sih. Jadi emang waktu kenal sama waktu kenal sama Dayu kan sebenarnya kan nggak lama kan. Jadi, tapi dia punya ya karena kebantu dengan sosial media gitu kan, di stalking sosial medianya, jadi bisa ketahuan gitu kalau misalnya orangnya tuh seperti apa. Kira-kira bisa lah diajak susah, soalnya hidupnya susah waktu dulu gitu. Dia kan ke daerah mana gitu kan udah susah pasti, oh ya ini pasti udah bisa diajak susah. Jadi di Instagram waktu itu ada filter dari yang susah, terus diurutkan by tingkat kesusahan. Nah ini susah banget orangnya gitu. Jadi kalau boleh aku nambahin, jadi dulu tuh kan aku kerjanya traveling gitu Mbak Nucha. Jadi kerjaan traveling, tapi bukan traveling fancy, traveling buat TV show, tapi yang menjelajah gitu, yang tempat-tempat terpencil, yang ribet, yang rese, susah lah hidupnya. Terus dia pikir ya udahlah ini orang kayaknya bisa. Cuman emang kita tuh di awal nggak pernah ngebayangin kalau pandemi akan datang kan. Terus jadi kayak hidup jadi susah, atau dia pasti pengennya juga aman-aman aja gitu dari pertama, dan akhirnya 2 tahun ini terjadi, ya udah. Betul. Ya udah, sebenarnya mau nggak mau nggak sih? Bukan ya kan kemarin soal beberapa waktu lalu waktu kalian berdua Instagram Live menceritakan soal dinamika di masa pandemi ini, yang aku rasa relate banget nih dengan kebanyakan dari kita gitu, yang ketika pandemi ini mungkin beberapa aspek finansialnya gitu kan, mungkin saat ini ceritanya adalah Pak Iko gitu kan. Nah mungkin dari ceritaan dinamika soal pekerjaan itu tadi gitu ya, gimana sih ngebahasnya, pengen tahu deh diawali dengan seperti apa, karena kan kita tahu nih Bu Dayu kayaknya seru-seru aja deh hidupnya, orang suka kadang-kadang di luar melihatnya baik-baik aja gitu, tapi ternyata begitu pas Instagram Live, jadi tuh punya cerita lain gitu soal dinamika ini nih di pandemi ini gitu. Nah Pak Iko waktu itu ngajak ngobrol Bu Dayu tuh gimana sih biar menceritakan transisi sampai akhirnya berpikir untuk bisnis yang lain kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya sih sama Dayu selalu open ya, dan tentang apapun ya, tentang masalah keuangan dan juga apapun tuh selalu open ke dia. Dia tahu aku penghasilannya berapa, habis itu dibagi share apa aja, aku punya utang apa aja, dia selalu tahu gitu. Jadi pas pandemi ini secara finansial juga tidak seperti sebelumnya, jadi kita lumayan nggak kaget sih ya, cuman kita memahami kalau misalnya pemasukannya tuh tidak seperti dulu lagi gitu. Akhirnya kan ya pembicaraan, dia ada pembicaraan, habis itu dan juga banyak waktu akhirnya melakukan suatu hal yang lebih produktif gitu di masa pandemi ini, daripada kita meratapi nasib. Jadi lebih baik melakukan sesuatu yang lebih produktif. Kalau kita waktu itu kayak begitu. Iya, jadi sebenarnya kan awal ada omongan itu karena kita tuh ngerasa gitu, open aja nih ya, misalnya gaji nih kita kerasa banget, kan aku yang pegang tuh gaji pokok. Terus sekarang karena kondisi perusahaannya tahu lah ya, jadi dia tuh masuk sebulan sekali gitu loh, sebulan masuk sebulan cuti, sebulan masuk sebulan cuti gitu, dan itu kan juga mempengaruhi sama penghasilan kita, jadi kita dapat gajinya sebulan sekali pula gitu kan. 2 bulan sekali jadinya. 2 bulan sekali. Nah itu kan juga harus diomongin, ini kita punyanya segini sekarang nih, nggak kayak dulu, kira-kira masih cukup nggak ya. Jadi kita ngomongin dari situ dulu gitu. Kita sekarang kondisi finansial kita tuh emang beda sama dulu, apa aja yang harus di-adjust, apa aja yang harus bisa dikurangin atau bisa ditambah. Terus kira-kira dia bilang sih waktu itu sempat kayak lumayan serius omongannya gitu, aku nggak bisa diem nih kayak gini, maksudnya kita harus punya plan B, kita harus punya
kalau ada apa-apa bener-bener terjadi, kita amit-amit ya, tapi kalau misalnya bener-bener hal yang ditakutkan sama semua orang itu terjadi, ya udah kita seenggaknya ada pegangan dulu gitu. Walaupun kita memang sudah siap dana darurat dari sebelum-sebelumnya, cuman kan gimana ya, ini tuh kayak di depan mata gini, hal yang setiap hari tuh aku dapat DM, Mbak, Pak Iko gimana kabar ini, aku dengar dari berita sini kalau perusahaannya kayak gini-gini gitu-gitu. Jadi pembicaraan itu udah dimulai dari memang dari gonjang-ganjing situ ya. Iya. Sebelumnya sih juga udah kita bahas sih. ya. Tapi nggak terlalu Tapi mendalam. nggak terlalu serius sampai sekarang yang benar-benar kejeblos banget baru kita mulai melakukan sesuatu yang lebih gitu. Dan karena si masuk sebulan sekali itu, jadi dia punya banyak waktu luang gitu. Itu udah terjadi hampir 6 bulan terakhir ya. Apa enggak? Ya jadi dia kayak sebulan ini nggak ngapain ya gitu. Untungnya kayak aku nggak bisa diem nih mumpung lagi banyak waktu dan memang kita butuh tambahan gitu. Kita butuh harus ada yang dipikirin nih. Ya udah buat kedepannya gitu. Jadi dia akhirnya ikutan kursus online. Apa aja yang kamu lakuin, Lai? Oh banyak sih. Pandemi ini lumayan produktif ya. Jadi belajar Excel di umur udah mau mendekati 40. Terus belajar bootcamp soal digital marketing lah, soal accounting lah dan segala macamnya gitu. Jadi memang lumayan produktif sih di pandemi ini sih akibatnya. Yang aku suka nih buat teman-teman Barantok juga yang kita bisa pelajari dari Budayu dan kok di sini adalah sudah terbuka financialnya mungkin sejak jauh sebelum pandemi. Jadi itu mudahkan di saat ya mungkin nggak bikin mudah ya kata tepatnya ya. Cuman saat harus ngasih tahu, saat harus terbuka itu jadi udah jalan gitu. Aku nggak perlu Dayu nggak akan kaget akan kejadian semua karena kalian aku amazed banget sudah terbuka dari lama sebelumnya. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari di sini bahwa ini bukan sesuatu yang kaget harusnya kalau kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai pasangan yaitu terbuka sepenuhnya gitu. Kalau kita harus kembali lagi untuk masa susah itu biar nggak kaget, biar nggak lebih susah lagi. Kayaknya ada langkah-langkah awal dalam hubungan yang harus dilakukan gitu. Yang harus kita lakukan biar mencegah hal itu nggak kaget. Hal-hal seperti ini. Contohnya apa? Contohnya sih aku tuh selalu jujur sama Dayu gitu. Kayak aku menganut prinsip lebih baik minta izin daripada minta maaf. Kalau minta berhubungan dengan beli hal-hal yang hobi ya. Jadi termaafkan soalnya. Iya, jadi itu merupakan salah satu aku tanggung jawab ke dia soal financially, soal apapun itu. Jadi dia kalau misalnya aku membeli sesuatu hal yang untuk barang-barang tersier itu dia nggak kaget gitu. Kadang-kadang malah dia yang mendingan beli yang ini apa ya segala macam. Jadi itu sih basic foundationnya sih. Gitu. Komunikasi sih ya. Jadi emang dari awal emang itu doang kayaknya yang harusnya setiap pasangan punya gitu, komunikasi dan terbuka, karena mau gimana pun udah rumah tangga gitu kan, yang kita bangun tuh nggak sendiri-sendiri lagi gitu, dan ini berhubungan lagi sama anak gitu kan, pas lagi pandemi kayak gini, Kinar juga nanti harus sudah siap-siap masuk SD, terus kayak ternyata wow kerasa banget. Jujur sih emang selama terjadi goncangan ini gitu, emang kerasa banget pembagian. Kalau dulu tuh kayak santai banget, dan ini justru malah kayak jadi pintu gerbang buat kita buat melakukan hal-hal lain gitu. Kayak dulu kan aku tuh memperlakukan Instagram aku ya udah kayak buat suka-suka, senang-senang, iseng-iseng aja. Kalau misalnya ada penghasilan masuk ya udah buat kita pakai, maksudnya aku pakai mesti langsung dipakai lah gitu, nggak punya tabungan, karena aku ngerasa semuanya tercukupi dari dia, bener-bener kayak udah nggak kepikiran apapun gitu. Tapi setelah ini terjadi gitu, aku jadi nggak bisa gini nih, harus mulai ngebantu gitu, harus ada yang bisa buat saving ke depannya. Terus akhirnya pas 6 bulan terakhir ini aku kaget sendiri, ternyata aku bisa nabung dan lumayan banyak jumlahnya gitu. Jadi ternyata ada ininya, ada apa ya, ada hikmahnya lah ya gitu. Iya, betul. Sama kok Mbak Iko, aku juga minta